Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehariban Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin penting untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Tentu dalam kehidupan yang bersaudara, bertetangga, bahkan bermasyarakat, kita harus mempunyai suatu kewaspadaan khusus. Kewaspadaan dalam berteman, kewaspadaan bertetangga, bahkan kewaspadaan dalam bersaudara. Maka dari itu 3 poin penting yang insya Allah akan kami sampaikan saat ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kalimat yang mana hal ini disampaikan oleh Anas bin Dinar, ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Ketika kita ingin menjadi seorang mukmin yang sukses, menjadi seorang yang beriman, sehingga dengan adanya suatu iman yang meningkat, kita semua menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Pertama, al-kibru bitawadu. Jadi 3 poin penting harus dihadapi dengan 3 poin penting yang lain. Pertama adalah al-kibr, yang kedua adalah al-hirs, dan yang ketiga adalah al-hasad. Nah, al-kibr dan hirs dan juga al-hasad ini tentu tidak diperbolehkan berada di diri kita, apalagi menjadi suatu karakter atau sifat-sifat kita. Maka ini sangat tidak diperbolehkan. Maka apa yang terjadi? Tentu dari 3 hal semacam ini harus dihadapi dengan 3 penting yang lain. Apa itu? Pertama adalah tawadhu, yang kedua adalah qanaah, dan yang ketiga adalah an-nasihah. Sedikit uraian para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kibr harus dihadapi dengan tawadhu. Maka dengan tawadhu ini imbang, bahkan kibernya, takabburnya itu akan hilang dengan cara kita mempunyai sifat tawadhu. Selalu berada di posisi paling bawah di antara yang lain. Tidak terlalu menonjolkan diri kita ini siapa, punya kekayaan berapa, tidak perlu. Malah dengan adanya suatu sifat tawadhu ini, maka kibr, sombong, ini akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah al-hirs. Al-hirs ini tamak ya. Kita tahu tamak. Tamak itu adalah suatu gambaran Arabnya adalah ta ya. Ta, kemudian mim dan ain. Atau menggambarkan suatu huruf yang sifat tidak baik. Kenapa? Selalu menjaga perut. Yang kedua adalah mim. Yang mim ini mata kita selalu tersorot sesuatu kepada sesuatu yang malih atau sesuatu yang indah. Atau sampai mata ini tertipu dengan hal-hal rekayasa dunia, seperti halnya adanya suatu fata morgana. Kemudian yang ketiga adalah ain, yang sifatnya selalu ternganga. Lisan ini selalu menerima apa yang harus kita makan, sehingga menjadi abdul lisan, menjadi abdul butun, bahkan menjadi abdul ain. Ini tidak baik bagi kita. Menjadi hamba mata, kemudian menjadi hamba lisan, dan juga menjadi hamba daripada perut. Maksudnya bagaimana?
Mata mau melihat sesuatu yang maksiat, sifatnya yang dilarang oleh Allah, diikuti. Kemudian lisan mau makan apa saja antara halal dan haram sudah tidak dibedakan lagi, maka disebutnya abdul lisan. Kemudian perut mau makan apa saja, mau masukin sesuatu yang haram, sesuatu yang halal, itu tidak terurus lagi, sehingga menjadi abdul butun. Maka dari itu kita hindari 3 hal dengan cara mendatangkan 3 hal tersebut. Al-hirsuh adalah tamak dan harus dihadapi dengan qanaah, artinya menerima apa adanya. Yang terakhir saudara-saudaraku adalah al-hasad bin nasihah, sehingga sifat dengki ini bisa dihilangkan dengan cara nasihat. Mempunyai suatu nasihat bisa jadi kepada diri kita, bahkan nasihat kepada orang lain, sehingga diri kita tidak tergolong menjadi orang yang hasud. Mudah-mudahan kita dihindari daripada yang 3 tersebut dan didatangkan dengan yang 3 akhir. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dan saya urai di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum bimannihi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.